Mulai ya. Nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. akan menyampaikan materi tentang proses desain UI UX yang dimana beranggotakan Ahmad Riki Rahman, saya sendiri Faulianisa, Muhammad Isan Maulana, Marlian Dasi, dan Sultan Riyadi Habis Putra. Untuk materi yang pertama itu membahas tentang apa itu UI UX. Jadi UI UX atau user experience berfokus pada perasaan dan pengalaman pengguna secara keseluruhan saat berinteraksi dengan suatu produk atau sistem. Bayangkan ketika Anda menggunakan aplikasi, apakah mudah digunakan? Apakah Anda merasa puas? Inilah yang menjadi fokus UX. UX mencakup aspek kemudahan pengguna, efisiensi, relevansi, dan kepuasan pengguna. Intinya UX fokus pada rasa, efisien, dan kepuasan pengguna, serta memastikan produk dapat memahami kebutuhan pengguna yang baik. Lalu apa itu UI? UI atau User Interface adalah tampilan visual dan interaktif dari seluruh produk. Ini adalah semua elemen yang dilihat dan disentuh pengguna seperti tombol, ikon, tata letak, tipografi, dan skema warna yang Anda lihat di layar. UI bertujuan untuk menciptakan antarmuka yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga intuitif dan mudah dinavigasi. Jadi, UI fokus pada estetika, tata letak, dan elemen visual yang memungkinkan interaksi pengguna dengan produk. Lalu, bagaimana hubungan keduanya? Ada analogi yang menarik. UI adalah jembatan dan fungsional, sementara UX adalah pengalaman Anda saat menyeberangi jembatan tersebut. Jembatan tapi sulit dilalui akan membuat pengalaman buruk. Sebaliknya, jembatan yang mudah dilalui tapi jelek juga kurang optimal. Keduanya harus bekerja sama untuk menciptakan produk yang sukses, tampilan yang menarik, dan pengalaman yang memuaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanda. Oke, untuk selanjutnya metode kerja inovasi pusat bantu tim memahami dan menciptakan solusi inovatif untuk membuat prototipe dan penguji. Ada beberapa yang pertama guna secara mendalam, yang kedua define, yaitu merumuskan masalah inti berdasarkan riset. Kreatif. Yang keempat yaitu prototype, yaitu membangun representasi awal dari solusi. Dan saya dilanjutkan. Untuk tahap pertama, implementize yaitu menyelami dunia pengguna. Jadi, tahap implementize adalah fondasi dari setiap desain yang sukses. Tujuannya adalah untuk menghilangkan asumsi pribadi dan benar-benar memahami kebutuhan, keinginan, dan frustrasi pengguna. Kita perlu menempatkan diri pada posisi pengguna untuk mendapatkan wawasan yang mendalam.
Untuk metode riset pengguna ada beberapa, yaitu user interview, yaitu wawancara langsung dengan pengguna untuk menggali cerita, motivasi, dan pain point mereka. Yang kedua yaitu online surveys, mengumpulkan data kuantitatif dari audiens yang lebih besar dan mengenai preferensi dan kebiasaan. Yang ketiga yaitu competitive analysis, yaitu adalah mempelajari kekuatan dan kelemahan solusi kompetitor untuk menemukan peluang inovasi. Jadi output tahap ini data mentah yang kaya akan informasi tentang Selanjutnya dijelaskan oleh Riki. Hmm. Lanjut yaitu tahap defense. Setelah data terkumpul, tahap defense digunakan untuk merumuskan masalah inti yang perlu diselesaikan. Tahap ini membantu tim fokus pada masalah yang paling penting, yaitu output yang dikeluarkan itu tahap defense memulai pembuatan user persona, user journey map, dan problem statement. Problem statement biasanya dirumuskan dengan pendahuluan how make we agar masalah berubah menjadi peluang solusi. Next. Lanjut ke tahap ketiga, tahap ideate. Pada tahap ideate, tim mulai menghasilkan berbagai ide solusi secara kreatif. Tahap ini mendorong pemikiran terbuka tanpa membatasi ide sejak awal. Pada tahap ini, aktivitas ideate pada tahap ini antara lain menyusun informasi arsitektur, pembuatan user flow, serta wirefrowing low fitly untuk menentukan struktur dasar tampilan. Selanjutnya dijelaskan oleh Ihsan. Selanjutnya dijelaskan oleh Ria. Baik, masuk ke slide tooling yaitu perangkat lunak pendukung desain UI dan UX. Proses desain UI dan UX modern didukung oleh berbagai perangkat lunak yang membantu desainer di setiap tahap, dari riset hingga prototype. Yang pertama ada desain dan prototyping. Figma, alat kolaboratif untuk desain antarmuka dan prototype interaktif. Yang kedua ada Adobe XD, solusi lengkap untuk desain UX, UI, prototype, dan berbagi.
Sketch, aplikasi desain vektor yang populer untuk antarmuka pengguna. Yang kedua ada riset dan kolaborasi. Miro, papan tulis digital untuk brainstorming, diagram, dan kolaborasi tim. Kedua ada Fitjam, papan tulis kolaboratif dari Figma untuk sesi ideasi. Yang ketiga ada Google Forms, yaitu alat untuk membuat survei online guna mengumpulkan data pengguna. Ketiga ada dokumentasi. Notion, ruang kerja terpadu untuk catatan, manajemen proyek, dan dokumentasi desain. Yang kedua ada Zeppelin, menjembatani desainer dan developer dengan spesifikasi desain otomatis. Baik, masuk ke bagian kesimpulan yaitu desain UI UX bukan sekedar mempercantik tampilan, tapi tentang menyelesaikan masalah manusia melalui interaksi yang bermakna dan pengalaman yang menyenangkan. Proses ini bersifat interaktif dan terus-menerus. Artinya, desain tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada ruang untuk peningkatan, adaptasi, dan evolusi berdasarkan umpan balik pengguna, tren pasar yang berubah, dan teknologi baru. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 tentang proses desain UI UX. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.